Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk memulai saat teduh ini. Kita bisa bersama-sama karena kasih Tuhan. Kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam. Dan kami juga berterima kasih Kau satukan kami pada pagi yang indah ini untuk bisa bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Bapa. Kami mau bersatu hati, meletakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus kepadamu untuk bisa mendapatkan kekuatan sepanjang hari ini. Pakailah kami para pelayan-Mu dengan sebebas-bebasnya ya Bapa. Kami persembahkan diri kami, layakkanlah kami untuk melayani-Mu pada pagi hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Jauhkanlah penghalang-penghalang yang ada di sekitar kami. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami, dan tahirkanlah kami. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Mari sebelum kita masuk dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa iman dan hati kita untuk memuji dan menyembah Allah kita yang hidup, Tuhan kita, yang senantiasa mengasihi kita, menolong dan menjaga kita di setiap waktu. Walaupun mungkin perjalanan hidup kita tidak gampang, apapun pergumulan dan apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, kita mau nyatakan bahwa kita tetap dan akan senantiasa mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami yang kami dapat pada saat ini atas kasih karunia-Mu, kami mau nyatakan, kami ingin pakai seluruh hidup kami untuk menyenangkan Engkau, untuk merenungkan firman, untuk menanamkan firman dalam hidup kami, dan membuahkan sifat-sifat baik, membuahkan hal baik yang Engkau inginkan dalam hidup kami, supaya orang lain pun merasakan buah dari firman-Mu itu sendiri. Mari teman-teman kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh iman. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Benar Bapa, ajarilah kami, tuntun kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan Engkau, melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau ingin kami lakukan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, yang tidak seberapa ini Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Mari teman-teman, kita mau masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan, memohon curahan Roh Kudus-Nya untuk menjamah setiap hati kita semua yang hadir pada saat ini, supaya sungguh hati kita, sungguh hidup kita, sungguh perbuatan kita, kita pakai dan kita gunakan untuk pelayanan kita sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang senantiasa menjadi penolong dalam hidup kita. Mari kita bawakan lagu ini dengan sepenuh hati. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Ya Bapa, ya Aba, ini kami umatmu Bapa. Memohon hadiratmu pada saat ini Bapa. Kami mau masuk ke ruang kudusmu. Kami letakkan semua beban hidup kami, semua pergumulan kami. Kami bawa segala persoalan yang kami hadapi saat ini, yang di luar kemampuan kami ya Bapa.
kami letakkan di bawah kaki-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengatur semua persoalan ini, semua pergumulan kami. Engkau rancang sedemikian rupa bahwa ini akan membawa kami semakin dekat pada Engkau, Bapa. Semakin mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau semakin masuk, Bapa, ke hadirat-Mu, Bapa. Jamalah kami, roh kami, kuatkan kami, Bapa, dalam kasih dan kebenaran. Mari teman-teman kita bawa sekali lagi. Kita mau bawa dengan penuh iman, dengan penuh segenap kekuatan kita. Kita memohon hadirat Tuhan saat ini untuk menjamah setiap daripada kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, Allah yang hidup.
Hadirlah ini apa akan rohmu memelukkan hati kami. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anakmu Laura, agar ia dapat menyuarakan firman-Mu, juga menjadi berkat dan terang bagi banyak orang pagi hari ini. Agar apa yang diucapkan menjadi rema bagi banyak hati. Kami mau mendengar-Mu Bapa. Amin. Bacaan pagi ini saya ambil dari Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sedangkan ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika saya merenungkan firman ini, ada beberapa poin yang saya dapatkan pada renungan pagi ini. Yang pertama adalah lakukanlah ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia, seperti di ayat 6 tadi. Di sini saya akan memfokuskan kepada kasih kepada Allah sebagai peraturan yang utama. Seperti ada dalam firman-Nya di Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Seperti tadi kita juga sudah menyanyikan bersama-sama pujian yang pertama. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Di komunitas pemunihan hati ini, saya belajar untuk menggeser fokus saya dan belajar mengandalkan Tuhan senantiasa. Karena di dunia ini, baik itu pasangan kita, anak, cucu kita, keluarga, harta benda kita, semuanya tidak ada yang abadi. Berharap kepada manusia, kita tentu akan kecewa karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita mau mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, tidak menduakannya, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya
bagi kita. Itu ada dalam janji Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengasihinya dengan segenap hati? Tentu dengan membaca, merenungkan firman-Nya, serta melaksanakannya dalam kehidupan kita. Di Ulangan bab 4 ayat 6b dikatakan, ketika bangsa-bangsa mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Pengalaman saya waktu dulu 2 tahun yang lalu saat suami saya sempat meninggalkan rumah dan banyak orang yang menghakimi. Yang saya perlu lakukan hanyalah untuk lebih fokus ke Tuhan. Geser fokus saya ke Tuhan dan lakukan 5 senjata dengan setia. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala-galanya. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan menjadi pemenang dengan orang sekitar kita yang melihat perubahan pada hati kita, karakter kita, yang semakin dimurnikan. Seperti juga bangsa yang mengakui ketika firman Tuhan diterapkan, kita akan menjadi pribadi yang bijaksana dan berakal budi. Karena kita tentunya tidak bisa merubah manusia. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah hidup kita semakin dimurnikan dan kita berusaha untuk terus fokus kepada Tuhan, Dia yang akan menolong kehidupan kita. Dan yang kedua di ayat ke-7 dikatakan, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya, berbahagialah kita umat pilihannya yang percaya kepadanya. Dia hanya sejauh doa. Ketika hati kita dilanda kekecewaan, amarah, kesal, rasanya ingin sekali melampiaskannya, datanglah kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Anak-anak saya, Sasa dan Vio pernah berkata kepada saya, Mami, kenapa mereka tidak punya bestie di sekolah? Pada saat itu, saya hanya menjawab, walaupun kalian mungkin tidak punya banyak bestie di sekolah, ingat kalian punya satu bestie yang tidak jauh dari kalian, punya satu sahabat yang selalu dekat dengan kalian, yaitu Yesus. Seperti ada lagu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu, percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ketika Anda dan saya merasakan kekecewaan, kegelisahan, apapun yang Anda rasakan dalam hati, mari kita belajar untuk berserah, kita bawa dalam doa kita, seperti kita curhat ke teman sahabat kita mau curhat ini kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjawab segala kerinduan kita ketika kita datang kepadanya. Dan yang ketiga di ayat yang ke-9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu, semuanya itu ada di dalam Ulangan 4 ayat 9. Mungkin kebanyakan orang ketika sudah berada di zona nyaman, mungkin kehidupan mereka sudah balik dalam keadaan yang baik-baik saja, doa-doa mereka sudah terkabul. Kemudian kita menjadi lupa, Anda dan saya kembali menjadi manusia lama. Kita kembali sibuk mencari kenikmatan duniawi, melupakan anak cucu kita, mencari kesenangan kita sendiri. Akhirnya kita jatuh lagi kembali dalam dosa yang sama. Bahkan mungkin bisa terpuruk lebih dalam lagi. Karena kita harus mengetahui iblis itu selalu mencari celah, berusaha mencari celah. Dia selalu berusaha kita ini akan diambil olehnya. Maka sebagai orang pilihannya, kita wajib ingat bahwa selain kita perlu membaca, merenungkan firman-Nya, serta melakukan firman-Nya, melakukan 5 senjata, kita juga punya kewajiban untuk kita juga dapat mewariskan iman kita kepada anak cucu keturunan kita, sehingga mereka juga punya pegangan hidup. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau
mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu ada dalam firman-Nya di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Setelah saya bergabung dalam komunitas pemunihan hati ini, saya belajar untuk lebih menerapkan iman dan rasa syukur saya kepada Tuhan, kepada anak-anak kami. Jadi sewaktu di rumah, setelah anak-anak kami pulang sekolah, ada beberapa waktu saya menanyakan bagaimana keadaan di sekolah. Saya akan mengajarkan mereka untuk bersyukur karena mereka sudah bisa menyelesaikan sekolahnya pagi hari itu. Dan di dalam perjalanan menuju sekolah, biasanya Sasa akan berdoa. Dan ketika dia kesiangan bangun, dia juga tidak lupa dia akan berdoa. Dia menyanyikan puji-pujian sepanjang perjalanan agar dia tidak terlambat sampai ke sekolah. Dan ketika anak-anak saya sakit, mereka akan berusaha juga untuk mengikuti kami berdoa, walaupun dalam posisi terbaring di ranjang. Sesekali kami juga akan membacakan cerita Alkitab untuk mereka. Ketika bangun tidur, mereka kami biasakan untuk berdoa. Itu adalah cara sebagian cara yang kita bisa lakukan untuk mewariskan iman kita kepada mereka. Dan kita bersyukur juga dalam komunitas pemunihan hati kita punya wadah. Kita ada PH Kids setiap hari Senin untuk anak-anak 5 tahun dan 12 tahun sampai 12 tahun, dan juga ada PH Teens untuk anak-anak remaja. Sebagai sarana kita bisa mewariskan iman kita ke anak cucu kita. Sehingga anak-anak saya juga mulai terbiasa untuk berdoa, bernyanyi, dan membaca firman-Nya setiap hari. Kita juga bersyukur dalam komunitas pemunihan hati ini, ketika kita mulai melupakan Tuhan, kembali ke jalan kita, ke manusia lama kita dengan sharing dari teman-teman semua, kita kembali bisa mendengar bagaimana mereka menghadapi pergumulan hidup, dan kita kembali bisa ditarik Tuhan dalam komunitas yang benar ini. Jadi kesimpulannya pagi hari ini yang dapat kita tangkap adalah, jadilah anak-anaknya yang setia, taat dan setia melakukan kehendak-Nya, mengandalkan Dia dalam setiap saat dalam hidup kita. Dan tidak lupa kita juga mewariskan iman kita kepada keturunan kita, agar janji-janjinya senantiasa dapat digenapi dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, dalam Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Saya akan tutup dengan satu lagu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang seluruh firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Dimuliakanlah Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur. Engkau Allah yang begitu besar. Engkau Allah yang begitu dekat. Terima kasih ya Bapa.
atas ketetapan dan firman yang Engkau berikan kepada kami untuk membimbing kami dalam hidup ini. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Pimpin kami terus dalam mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Kami mau bersyukur juga ya Bapa atas komunitas KPH ini. Pak Paulus dan Bu Villa yang Engkau utus untuk membimbing kami terus bertumbuh semakin mengenal Engkau ya Bapa. Berkati pelayanan beliau, setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Engkau jadikan berhasil. Tutup bungkus beliau beserta kami dan keluarga kami yang terlibat dalam pelayanan KPH ini. Tuhan Yesus jauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Engkau juga berikan kami kerendahan hati dan terus kesatuan hati dalam menjalankan pelayanan ini. Semua adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga besar KPH. Kiranya terang Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, setia dalam menjalankan kalimat senjata, dan menjadi terang dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pembekalan nanti malam ya Bapa, kiranya Kau berkati seluruh peralatan yang kami gunakan. Kau juga urapi Pak Paulus supaya apa yang disampaikan hati kami juga Bapa, Engkau buka dan pikiran kami supaya kami mampu menerima apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk hari ini Bapa, kami mau persembahkan setiap rencana kami, biarlah Engkau yang menyempurnakan. Setiap perkataan dan perbuatan kami ya Bapa adalah untuk memuliakan Engkau. Mari, amin. Kami tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskan kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Ya, mari kita foto. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.